warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga semua sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pagi hari ini sebagaimana biasanya, karena kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, kita masih belajar dalam video pembelajaran. Dan kali ini dalam bimbingan dan konseling kita akan membahas tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan pandemi corona yang sedang mewabah ini. Baiklah, seperti apa materinya? Kita saksikan saja. Selamat menyaksikan. COVID-19, pandemi, PDP, APD. Bingung itu apa? Seiring penyebaran virus corona ke berbagai belahan dunia, muncul istilah-istilah baru yang kerap kita dengar atau baca. Sebagian bahkan memakai bahasa asing, jadinya nggak semua orang bisa paham. Di video ini kita akan sharing makna dari setiap istilah baru tersebut supaya gampang dipahami. Jadi tonton sampai selesai ya. Baiklah, kita mulai menyelami istilah-istilah baru selama wabah virus corona atau COVID-19 dari COVID-19. Kenapa namanya COVID-19? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menamai penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini dengan nama COVID-19 atau COVID-19. COVID-19 bisa diartikan sebagai wabah virus corona yang muncul pada tahun 2019. Dan ya, seperti ramalan para netizen, nama corona atau COVID mulai dipakai orang tua untuk menamai bayi mereka yang baru lahir. FYI, corona dalam bahasa Latin berarti mahkota. Istilah-istilah selanjutnya berkaitan dengan kesehatan. Pandemi adalah sebutan untuk penyakit baru yang menyebar secara serempak dalam skala yang luas dan mempengaruhi banyak orang. Kalau epidemi, penyakit yang muncul pada suatu wilayah tertentu. Berikutnya berkaitan dengan dunia medis. Sering di berita kita dengar PDP dan ODP. Bahkan OTG. PDP singkatan dari pasien dalam pengawasan. Artinya, orang yang pernah kontak langsung dengan pasien positif virus corona dan memiliki gejala. Orang dalam pengawasan. Pasien ini punya gejala yang lebih ringan. Tidak ada kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Tapi mereka punya riwayat perjalanan ke wilayah yang melaporkan adanya transmisi lokal. ODP akan mengisolasi diri setelah bepergian dari luar daerah dan bertemu banyak orang. Orang tanpa gejala. Kementerian Kesehatan memasukkan istilah OTG dalam penanganan pandemi ini. OTG tidak bergejala, tapi berisiko tertular karena kontak erat dengan kasus COVID-19. Istilah carrier berkaitan dengan kenyataan bahwa virus menempel pada benda dan tubuh manusia. Meski merasa sehat, kamu dapat membawa virus dan menularkannya ke orang lain. Nah, kalau APD ini merupakan alat pelindung diri bagi tenaga medis dalam menangani pasien. Sesuai namanya, perlengkapan ini melindungi mereka dari bahaya tertular penyakit. Atau menduga diri ada kemungkinan terinfeksi, segera isolasi diri dan menjaga kesehatan. Segera isolasi diri dan menjaga kesehatan. Ya, isolasi juga sering kita dengar. Bukan solasi, oke? Isolasi ini berlaku bagi individu yang diduga dan dinyatakan sakit agar memisahkan diri dengan orang yang sehat. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus. Biasanya, individu yang sakit diisolasi di rumah, tapi tetap dalam pengawasan dokter. Slow down, lockdown, download. Bukan, itu salah semua. Yang benar adalah lockdown. Yes, lock berarti kunci. Dengan begitu, lockdown adalah mengunci suatu wilayah agar tidak ada warga yang masuk atau keluar dari daerah itu. Istilah berikutnya yang gak kalah populer adalah PSBB dan karantina wilayah. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB. Menurut undang-undang,
pembatasan sosial berskala besar ini berarti pembatasan kegiatan tertentu penduduk di suatu wilayah karena adanya penyakit. Lalu kalau karantina wilayah, ada yang kesulitan membedakan karantina wilayah dengan lockdown. Menko Polhukam Mahfud MD bilang, dua istilah itu berbeda. Karantina wilayah adalah istilah lain dari penerapan physical distancing, dan pemerintah berencana bikin PP karantina wilayah. Awalnya, istilah ini dikenal sebagai social distancing, hingga akhirnya WHO merevisi dan menggantinya dengan physical distancing. Masih kaitannya dengan mencegah penularan, physical distancing menuntut kita menerapkan jaga jarak secara fisik. Jaga jarak aman dengan orang lain sekitar 1,5 meter hingga 2 meter. Nah, berikutnya istilah-istilah terkait si virus. Sering dengar kan masa inkubasi? Iya, jadi ini adalah seberapa lama waktu yang diperlukan tubuh kita menunjukkan gejala awal sakit setelah terpapar virus. Kalau kita batuk atau bersin, akan menyebar tetesan air yang bisa jadi tak kasat mata. Nah, ini berbahaya. Tetesan itu bisa saja mendarat di mulut, hidung, dan mata orang terdekat. Namanya hand sanitizer ya, bukan hand stabilizer. Cairan atau gel ini dipakai untuk membersihkan tangan. Tahu kan? Tangan adalah bagian tubuh yang banyak kumannya. Supaya ampuh, setidaknya kandungan alkohol pada hand sanitizer sekitar 60%. Kalau istilah selanjutnya berkaitan dengan pengujian. Rapid test adalah metode uji cepat untuk melacak seseorang terinfeksi virus. Darah dipakai sebagai basis datanya, dan hasilnya bisa diperoleh kurang dari 2 menit. Cuma sebagian menilai rapid test ini nggak akurat. Nah, kalau PCR test atau swab test, hasilnya berdasarkan pemeriksaan sampel cairan dari saluran pernapasan bawah. Metode ini diklaim punya sensitivitas lebih tinggi terhadap virus corona. Yang satu ini merupakan alat bantu pernapasan. Alat ini memompa oksigen ke paru-paru dan menghilangkan karbon dioksida melalui tabung. Kalau yang ini pasti tahu dong, work from home alias kerja dari rumah. Tapi nggak semua pekerja bisa menikmatinya. Kalau kamu yang kerja dari rumah udah pada kangen kantor belum? Semoga wabah ini segera berakhir dan pola hidup kita semakin sehat serta bersih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Stay safe and stay home. Sekian videonya, semoga video tadi dapat memberikan pengetahuan baru kepada siswa-siswi Bapak semuanya. Dan tentunya tidak bosan-bosannya Bapak ingin mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Di rumah saja, jangan kemana-mana kecuali ada urusan yang mendesak. Manfaatkan waktu-waktu libur ini, waktu belajar di rumah ini untuk melakukan hal-hal yang positif seperti beribadah, menolong orang tua, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.